Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 856. Charlie segera mengerti bahwa 2 orang parubaya ini sedang mengenang hal yang tidak biasa tentang memasak dan makan atau pulang bersama. Paul juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi dia terlalu malu untuk mengatakan apapun. Jadi dia hanya bisa berkata kepada Charlie, "Charlie, ayo Kiat pergi ke atas dulu." Kemudian, dia berkata kepada Matilda, "Bu, kamu pasti sangat lelah setelah terbang selama lebih dari 10 jam. Jika kamu dan Paman Wilson ingin berlandaskan, kita bisa duduk di ruang makan." Matilda tiba-tiba kembali ke akal sehatnya. Baru saja, dia memikirkan masa lalunya dengan Jacob, dan bahkan mengingat detail pertama dengan Jacob. Hampir berusia 50 tahun, wajahnya tiba-tiba menjadi lebih merah. Dia buru-buru mengikuti kata-kata putranya. "Oh, itu benar. Saya sudah menebak. Ayo kita meluas ke ruang makan." Jacob juga buru-buru menggemuruh. Ya, ayo ke ruang makan." "Ini semua salahku. Aku terlalu asyik mengajak bertanya-tanya." Charlie menahannya tanpa daya, dan bahkan menghela napas diam-diam. Rupanya kedua orang ini seperti kayu kering dan api. Dan mereka adalah kayu kering dan api yang telah menunggu lebih dari 20 tahun. Jika mereka bertemu dan ada kesempatan untuk terbakar, api yang mengamuk pasti akan terbakar. Charlie memimpin semua orang ke restoran Shangri-La. Manajer restoran telah menerima instruksi. Begitu melihat Charlie, dia segera menyapanya dan bertanya dengan hormat, "Halo Tuan, apakah Anda anggota Shangri-La kami?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya bukan anggota, tetapi saya telah meminta seorang teman untuk memesan sebuah ruang untuk saya." Pihak lain buru-buru bertanya lagi, "Kalau begitu bolehkah saya menanyakan nama keluarga Anda? Berapa banyak kotak yang Anda pesan?" Charlie berkata, "Nama keluarga saya adalah Wade, tetapi saya tidak tahu berapa banyak ruang yang dipesan. Saya memesan kotak itu melalui Direktur Cameron." Pihak lain segera membungkuk hormat dan berkata, "Jadi, Anda adalah Tuan Wade. Kami telah menyiapkan ruang pribadi yang Anda inginkan. Silakan ikut dengan saya." Charlie sedikit tersenyum, mengangguk dan berkata, "Terima kasih." Manajer restoran membawa keempatnya ke ruang pribadi. Paul bertanya kepada Charlie dengan rasa ingin tahu, "Charlie, apakah kamu kenal Tuan Cameron?" Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku tahu, tapi aku tidak familiar." Paul berkata tanpa sadar, Shangri-La sepertinya menjadi milik keluarga Wade Eastcliff. Tuan Cameron adalah juru bicara keluarga Wade di Aurus Hill. Charlie memandang Paul dengan heran. Dia benar-benar tidak berharap orang Amerika ini mengetahui tempat ini dengan sangat jelas. Jadi dia bertanya sambil tersenyum, "Kamu pasti sudah mempelajari banyak hal tentang Aurus Hill, kan?" Paul mengangguk dengan murah hati dan berkata, "Sebelum saya akan memindahkan perusahaan ke Aurus Hill, saya sudah mulai memahami beberapa situasi di Aurus Hill. Bagaimanapun, perusahaan itu adalah hasil kerja keras ayah saya. Saya tidak mau pindah ke tempat baru tanpa persiapan." Charlie mengaguminya. "Paul, kamu sangat teliti dan sangat berwawasan. Saya yakin kamu akan makmur dan sejahtera di Aurus Hill." Paul tersenyum kecil. "Terima kasih." Setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu, mengamati Charlie, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Charlie, nama keluargamu adalah Wade, dan kamu tahu Direktur Cameron dari Shangri-La. Apakah kamu dari keluarga Wade di Eastcliff?" Bab 857. Charlie benar-benar tidak menyangka Paul bisa menebak identitasnya. Namun, dia tahu bahwa Paul hanya menebak, dan tentu saja dia tidak akan mengungkap identitas aslinya. Tepat ketika Charlie hendak membuka mulutnya untuk menyangkalnya, lelaki tua yang sedang tertawa itu berkata, "Oh, Paul, kamu terlalu banyak berpikir. Menuntuku ini adalah orang biasa yang menjadi menantu keluarga kami. Jika dia berasal dari keluarga Wade di Eastcliff, dia sudah menjadi orang sukses." Jacob pemalas dan tidak melakukan suatu pekerjaan yang serius. Tapi dia sangat mengetahui tentang keluarga Wade di Eastcliff. Banyak orang yang mengetahui keberadaan keluarga Wade di Eastcliff.
Keluarga Wade sangat terkenal di seluruh negeri. Karena itu, mustahil dia untuk percaya bahwa Charlie berasal dari keluarga Wade. Ada terlalu banyak orang dengan nama keluarga Wade di dunia ini. Tapi keluarga Wade yang kaya raya hanya ada satu. Dia tahu benar pengalaman hidup Charlie. Dia masuk panti asuhan ketika masih sangat muda. Dia bekerja di lokasi konstruksi pada usia 18 tahun. Dia dibawa pulang oleh ayahnya di awal usia 20-an dan kemudian menjadi menantunya. Bagaimana mungkin orang seperti itu berasal dari keluarga Wade di East Cliff? Jika Charlie anggota keluarga Wade dari East Cliff, keluarganya pasti tidak akan membiarkan tinggal bersama keluarga Wilson. Segera setelah Paul mendengar bahwa Charlie adalah menantu di keluarga Wilson, dia segera menyadari bahwa dia telah salah menebak. Lagi pula, keluarga macam apa keluarga Wade di East Cliff itu? Bagaimana mungkin keluarga membiarkan tuan mudanya menjadi menantu orang lain? Bahkan Presiden Amerika Serikat pun tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Jadi dia tersenyum dan berkata kepada Charlie, "Sepertinya saya salah paham. Maaf, terutama karena nama keluarga Anda adalah Wade. Dan Shangri-La ini adalah milik keluarga Wade di East Cliff. Saya terlalu banyak berpikir. Maafkan saya." Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Paul, kamu tidak perlu terlalu sopan." Sambil berbicara, manajer restoran membawa mereka ke pintu ruang makan pribadi, dan dengan hormat berkata kepada keempatnya, "Tuan Wade dan semuanya, silakan masuk." Mereka berempat melangkah ke dalam ruangan. Charlie mempersilakan ayah mertuanya duduk di kursi utama, lalu berkata kepada Matilda, "Bibi Hall, duduklah bersama ayahku. Kalian lama tidak bertemu, pasti ada banyak hal yang ingin dibicarakan." Matilda mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya Charlie, kamu bisa duduk bersama Paul. Kalian berdua sepertinya beasia berbentuk banyak." Charlie segera mengangguk setuju, tapi dia mengingatkan dirinya dalam hati. Dia harus lebih berhati-hati saat berbicara di depan Paul. Orang ini tidak terlihat sederhana. Setelah duduk, Charlie menyerahkan menu kepada kedua tetua dan meminta mereka untuk memesan makanan yang mereka sukai. Jacob berkata, "Matilda, aku masih ingat hidangan apa yang kamu suka. Biarkan aku yang memesanmu." Matilda bertanya heran. "Tidak mungkin. Setelah bertahun-tahun, apakah kamu masih ingat apa yang saya suka?" Jacob berkata sambil tersenyum, "Tentu saja. Aku tidak akan pernah melupakan ini." Jacob mengambil menu dan memesan beberapa hidangan sekaligus. Semuanya adalah hidangan lokal Aurus Hill. Setiap kali Jacob memesan, ekspresi Matilda menjadi lebih mengejutkan. Setelah Jacob memesan beberapa hidangan sekaligus, dia sudah tercengang. Karena setiap hidangan yang dia pesan adalah hidangan Aurus Hill yang sangat dia sukai saat itu. Bab 858. Saya benar-benar tidak menyangka kamu masih mengingat hidangan ini. Sejujurnya, saya tidak lagi mengingat masakan ini. Matilda menambahkan, sebenarnya hidangan di kampung halaman saya di Sudbury juga enak. Tapi entah kenapa, setelah datang ke Aurus Hill untuk kuliah, saya lebih suka hidangan lokal Aurus Hill. Jacob berkata sambil tersenyum, saya masih ingat bahwa kamu ingin mengatakan ingin membuatkan saya beberapa hidangan khas Sudbury. Tapi sayang, berbicara tentang ini, Jacob buru-buru bertanya. Ngomong-ngomong, Matilda, tadi aku menyarankan pergi ke rumahku untuk memasak dan makan. Bagaimana keadaannya? Sejujurnya, aku sudah menunggunya bertahun-tahun. Aku memimpikannya ini. Matilda bahkan lebih tersentuh ketika dia mendengar ini. Jadi dia berkata, tidak ada masalah. Saya belum tahu apakah Paul ada waktu nanti malam. Setelah selesai berbicara, Matilda memandang anak-anaknya dan bertanya, "Nak, apakah kamu ada acara malam ini? Jika tidak, bagaimana kalau kita pergi ke rumah Paman Wilson untuk makan malam? Ngomong-ngomong, kita juga bisa berkenalan dengan putri Paman Wilson." Paul mengangguk dengan tegas dan berkata sambil tersenyum, "Baik, kita bisa pergi." Ketika Jacob mendengar ini, dia langsung bersemangat. Dia segera berkata, "Baiklah, kita sudah sepakat. Matilda, hidangan apa yang akan kamu masak malam ini?" Matilda tersenyum dan berkata, "Oh, saya benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa sekarang." Setelah mengatakan itu,
Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan tersenyum. Mengapa kita tidak saling menambahkan di WeChat? Saya akan memberitahu saat saya ingat. Lalu akan meminta kamu menyiapkan sayuran dan bahan yang saya butuhkan. Nanti kamu kirimkan alamat rumah. Saya dan Paul akan berangkat sekitar jam 5.30 sore. Jacob dengan bersemangat mengeluarkan ponselnya, menyalakan fungsi scan barcode WeChat-nya, dan berkata, "Matilda, aku scan barcode kontakmu." Keduanya tidak berkomunikasi selama lebih dari 20 tahun. Matilda telah meminta nomor Jacob pada teman-teman sekelasnya, tapi dia belum menambahkannya di WeChat. Saat ini, WeChat jauh lebih penting daripada nomor ponsel. Nomor ponsel Anda diketahui oleh kurir, pengantar makanan, dan bahkan penipu dalam penipuan telemarketing dan telekomunikasi. Tetapi berteman di WeChat harus menjadi teman baik atau seseorang yang dikenal. Oleh karena itu, dapat menambahkan ke WeChat adalah metode kontak terdekat. Terlebih lagi, setelah menambahkan WeChat, dapat melihat lingkaran teman pihak lain. Bisa melihat foto pihak lain, video yang dikirim oleh pihak lain, dan setiap bagian dari kehidupan pihak lain. Jika seseorang memiliki perasaan terhadap orang lain, maka dia bisa melihat semua di lingkaran pertemanannya. Pada saat ini, Jacob dan Matilda memiliki pemikiran yang hampir sama. Melihat keduanya telah menambahkan WeChat, Paul di samping juga mengeluarkan ponselnya dan dengan sopan berkata kepada Charlie, "Charlie, mengapa kita tidak berteman di WeChat dan meninggalkan informasi kontak?" Charlie tidak terlalu suka menambahkan WeChat kepada orang asing, tetapi karena Paul mengambil inisiatif untuk bertanya, dia tidak bisa menolak. Charlie menyalakan ponselnya untuk menyantap dan berkata, "Oke, saya akan menyantap." Setelah keduanya menambahkan WeChat, Paul bertanya kepada Charlie dengan rasa ingin tahu, "Charlie, apa pekerjaanmu?" Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Saya tidak memiliki pekerjaan. Saya hanya tinggal di rumah. Pekerjaan saya membersihkan, mencuci pakaian, membeli bahan makanan, dan memasak." Paulus tercengang, tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi yang memandang rendah Charlie. Dia berkata sambil tersenyum, "Charlie, kehidupan seperti ini juga sangat santai dan elegan. Jujur saja, aku iri." Bab 859. Bagaimanapun, Paul lahir dalam keluarga intelektual tingkat tinggi, jadi secara keseluruhan kualitas pemikirannya juga cukup tinggi. Dia berwawasan, begitu mendengar bahwa Charlie hanyalah seorang menantu. Dia tetap menghormati Charlie. Dan Charlie tidak merasa malu. Lagi pula, bukan 1 atau 2 hari dia menjadi menantu. Dapat dikatakan bahwa dia sudah memiliki pengalaman dan cara hidup sebagai menantu yang menumpang hidup di rumah mertuanya. Pada saat ini, Paul berkata kepada Charlie lagi, "Omong-omong, kamu mengenal Direktur Cameron Shangri-La. Apakah nyaman bagimu untuk meluangkan waktu untuk memperkenalkan saya? Saya baru saja memindahkan perusahaan ke Aurus Hill. Saya perlu secara aktif memperluas sumber daya dan lokal yang relevan di Aurus Hill. Jika kamu bisa membantuku, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa mendatang." Charlie tidak ingin Paul tahu seberapa dekat dengan Ishak. Lagi pula, dia hampir menebak matematika dengan keluarga Wade. Jika Paul bisa mengenal Ishak melalui dirinya, dia mungkin bisa mengetahui dirinya lebih jelas. Jadi dia meminta maaf kepada Paul. "Paul, sejujurnya, saya tidak begitu akrab dengan Direktur Cameron. Saya hanya memiliki hubungan pribadi dengan seorang teman Direktur Cameron. Saya sebenarnya malu mengakuinya. Saya kenal teman Direktur Cameron itu saat saya membantu orang lain melihat Feng Shui." "Feng Shui?" Paul bertanya sambil bertanya, "Charlie, apakah kamu ahli Feng Shui?" Charlie sedikit tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak merasa saya ahli Feng Shui. Saya hanya membaca beberapa buku dan belajar pada seorang pria tua. Terus terang, banyak pertentangan dalam hal Feng Shui ini." Jacob, yang berada di samping, khawatir akan rasa malu Charlie. Dia menyelang, "Ngomong-ngomong, Paul, perusahaanmu bergerak di bidang apa? Kamu memindahkan usahamu dari Amarkia ke Aurus Hill. Bisnismu pasti sangat besar ya?" Paul tersenyum kecil dan berkata, "Paman Wilson, perusahaan kami sebenarnya adalah firma hukum multinasional.
Kami terutama memberikan dukungan hukum tingkat tinggi kepada beberapa dari 500 perusahaan teratas dunia. Jacob bertanya dengan heran. Paul, apakah kamu sendiri seorang pengacara? Paul mengangguk dan berkata, ya, Paman Wilson. Ayah saya dan saya sama-sama pengacara. Yang jelas, saya mewarisi bakatnya. Jacob berkata dengan emosi. Sepertinya persyaratan untuk menjadi pengacara di Amerika Serikat sangat tinggi. Secara umum, sepertinya kamu memiliki gelar doktor, kan? Paul tersenyum kecil dan berkata, Paman Wilson, kamu benar. Ada dua profesi di Amerika Serikat yang memiliki persyaratan pendidikan tertinggi. Yang satu adalah dokter dan yang kedua adalah pengacara. Secara umum, seorang pengacara terdaftar biasa setidaknya memiliki gelar master. Jacob sedikit mengangguk dan bertanya lagi, lalu apa gelar yang kamu miliki? Paul berkata dengan rendah hati, gelar saya Ph.D. Saya lulusan Yale Law School. Jacob mengangguk dengan takjub dan berkata, Universitas Yale, itu universitas kelas dunia. Sungguh menakjubkan bisa diterima di universitas seperti itu dengan gelar Ph.D. Paul berkata dengan serius, Paman, saya beritahu kamu, bahkan jika saya mendapatkan gelar doktor, saya hanya memiliki kualifikasi masuk untuk menjadi pengacara biasa. Seorang pengacara yang benar-benar baik harus melalui masa pengalaman yang panjang, bahkan bisa membutuhkan waktu 10 tahun, sampai 20 tahun. Lebih dari 1 tahun pengalaman profesional dan pengalaman praktis dalam ratusan kasus yang sukses sudah cukup. Dan saya hanya seorang di tingkat pemula. Omong-omong, Paul memandang ibunya Matilda dan berkata, sebenarnya, saya baru saja lulus. Jika saya menjalankan firma hukum kami sendiri secara mandiri, pengalaman saya sendiri belum cukup. Jadi posisi general manager saya hanyalah untuk di permukaan, yang sangat membantu saya membuat rencana dan bahkan membimbing saya untuk menjalankan perusahaan adalah ibu saya. Tanpa bantuannya, perusahaan ini mungkin akan hancur di tangan saya. Bab 860. Jacob memandang Matilda dengan heran, dan berkata, Matilda, kamu juga ahli dalam bidang hukum dan firma hukum. Paul tersenyum ke samping dan berkata, Paman Wilson, jangan ingat ibu saya. Buku seorang mahasiswa doktoral di sekolah hukum Yale. Dia dan ayahku bertemu dan menikah di sekolah master sekolah hukum Yale. Ayahku mendirikan firma hukum keluarga, dan ibu saya sangat mendukungnya. Tanpa bantuan ibu saya yang baik, karir ayah saya tidak akan berhasil. Segera, Paul menghela napas dengan desahan mencela diri sendiri. Kemampuan saya belum cukup, jadi saya harus menyusahkan ibu saya untuk mendampingi saya. Matilda berkata sambil tersenyum. Nak, kamu sudah melakukan pekerjaanmu dengan sangat baik. Ibu berharap kamu bisa tumbuh lebih besar secepat mungkin. Lalu kamu bisa mengambil alih seluruh perusahaan. Dalam hal ini, ibu tidak perlu bekerja keras lagi. Oleh karena itu, Matilda menghela napas. Ibu kembali ke Tiongkok sekarang. Kembali ke Aorus Hill. Ide terbesar di hati saya bukanlah untuk mengembangkan bisnis keluarga kita di Aorus Hill. Saya ingin menikmati masa pensiun seorang wanita tua Tiongkok di Aorus Hill. Kemudian, Matilda memandang Jacob dari sudut matanya. Dia berkata dalam hatinya setelah bekerja keras di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Saya sudah sangat lelah karena kerja keras. Saya belum pernah benar-benar merasakan rasa cinta, jadi saya sangat ingin kembali ke Tiongkok, melepaskan semua yang ada di masa lalu, dan menikmati masa tua. Jacob bahkan saat memikirkannya lebih, cinta pertama ini bisa memaafkan semua penyesalannya selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa pengacara adalah profesi yang sangat populer di Amerika Serikat. Banyak kasus hukum di Amerika Serikat dengan jumlah perdamaian yang sangat tinggi. Bisa mencapai puluhan juta atau bahkan ratusan juta dolar. Menurut laporan media, beberapa tahun yang lalu, seseorang menggugat Marlboro, merek tembakau Amerika yang terkenal, karena telah menyebabkan kematian karena merokok. Pengadilan AS memberikan batas ratusan juta dolar untuk penghentian. Ada juga seorang pria Asia yang dipukul oleh satpam American Airlines di pesawat. Kejadian itu berdampak sangat buruk bagi maskapai. Pada akhirnya, pengacara memenangkan puluhan juta dolar untuk pria Asia itu. Bagi pengacara,
mereka bisa mendapatkan setidaknya 30% hingga 50% dari jumlah kompensasi, dan terkadang bahkan lebih tinggi. Inilah mengapa pengacara Amerika sangat profesional, dan mereka akan bekerja keras ketika mengajukan gugatan, atau bahkan melakukan semua yang mereka bisa. Karena hasil di balik ini benar-benar sangat besar, bisa memenangkan gugatan besar, penyelesaian akan langsung dibagi menjadi beberapa juta atau puluhan juta dolar. Mereka jauh lebih mudah mendapatkan uang daripada orang biasa. Oleh karena itu, di Amerika Serikat, status pengacara juga sangat tinggi, dan mereka adalah orang-orang kelas atas. Beberapa pengacara bahkan bisa lebih terkenal membubarkan seorang superstar di Amerika Serikat. Pengacara seperti itu umumnya menjadi miliarder, juga menjadi bintang, taipan, dan tamu penting di Amerika Serikat. Oleh karena itu, Jacob merasa lebih rendah di dalam hatinya. Dia bisa menebak keluarga Matilda pasti sangat kaya. Ibu dan anak ini bisa menjadi masyarakat kelas atas di Aurus Hill. Sebaliknya, dia tidak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.